Saudaraku, dimanapun Anda berada, ketika Anda mengalami masalah yang seperti dirasakan oleh Mbak Devanya, bahwa dihujat tidak perawan, seperti itu ya. Dan di sini adalah masalah yang paling sulit, bahkan makin rumit untuk dibuktikan. Perawan itu seperti apa, yang tidak perawan itu seperti apa. Nah, di sini nanti saya akan memberikan solusi-solusi dalam masalah ini. Solusinya seperti apa untuk membuktikannya? Dengan kedokteran mungkin, atau dengan orang yang sok tahu perawan itu seperti ini, berdarah atau ada selaputnya atau apa seperti itu ya. Itu ada suatu mitos, mitos yang hanya diketahui oleh orang-orang sok tahu. Jadi untuk mengetahui perawan atau tidak itu adalah dengan cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel YouTube saya, Mas Septi, yang selalu berbagi dan mencari solusi-solusi dari suatu masalah. Dan di sini saya bertemu dengan seseorang yang mungkin dia sharing dengan saya masalah apa, dan di situ nanti akan saya kasih solusi-solusinya. Dengan Mbak siapa ini? Devanya. Mbak Devanya ya, Mbak Devanya ini mau sharing apa dengan saya, soal apa ini? Tentang kehidupan saya. Ya. Gini Mas, saya itu pernah mengalami kegagalan ya Mas. Ya. Nah, di situ yang namanya berumah tangga itu pasti tujuannya baiklah, sampai Ingin bahagia, ya. seperti itu ya. Tapi kalau sudah dapat masalah dan akhirnya seperti ini, yuk kita mau gimana lagi? Masalahnya itu seperti apa Mbak dalam rumah tangga itu? Ya begini Mas, banyak sekali ya Mas masalah kehidupan masa lalu saya. Oh, pernah punya masa lalu ya? Pernah dong. Masa lalu seperti apa Mbak? Ini Mas, saya dulu menikah itu pengennya bahagia ya Mas, tapi ya yang terjadi itu sebaliknya, dimana saya tidak dihargai, tidak ya kurang diperhatikan, dan nafkah juga tidak sesuai yang diharapkan. Terus akhirnya saya memilih untuk menjadi janda. Terus apakah itu salah Mas yang saya pilih? Jadi gini, ketika mbaknya ini merasa bahwa dirinya tidak dihargai atau kasih sayangnya itu tidak sewajarnya suami yang menyayangi istrinya ya, mungkin apakah Mbak Devania ini pernah diungkit-ungkit soal masa lalunya atau bagaimana, atau dia pernah menanyakan soal pacar-pacarnya atau gimana gitu Mbak? Iya, itu ya. Iya. Jadi Mbak Devanya ini sering diungkit masa lalunya ya. Seperti dulu itu pacaran dengan siapa, hubungannya sampai sedalam apa. Nah di situ kan memang masa lalu itu sulit untuk dijelaskan. Ketika mbaknya itu dalam rumah tangganya selalu bertengkar, dan di situ ujung-ujungnya pasti mungkin masa lalu seperti itu ya. Dan itu yang membuat Mbak Devanya ini tidak nyaman ya, selalu bertengkar, selalu mengungkit masa lalu seperti itu. Dan Mbak Devanya ini memilih untuk menjanda seperti itu ya. Luar biasa. Jadi karena Mbak Devanya ini selalu diungkit masa lalunya dan merasa tidak dihargai. Mungkin masa lalunya buruk atau bagaimana, kita belum tahu karena dia belum bicara soal masa lalu. Dan di situ Mbak Devanya memilih untuk menjadi penjanda. Mungkin dengan berpisah mungkin lebih bahagia seperti itu ya harapannya Mbak Devanya ya. Jadi Anda merasa tidak dihargai, merasa tidak disayangi seperti itu ya. Padahal dulu itu pernah pacaran ya. Pacaran ya, bukan perjodohan ya. Bukan ya. Berarti kan dulunya saling menyukai, saling menyayangi dan menikah. Dan kenapa kok setelah menikah diungkit masa lalunya? Pasti ada kekurangannya ini. Seperti itu. Kekurangan seperti apa yang dituduhkan itu sama mantan suaminya itu seperti apa Mbak? Iya, sulit ya dikatakan ya. Tapi ya
sebenarnya sih saya sudah berusaha ya untuk menjaga kehormatan dan kesucian, tapi ya tetap saja tetap diungkit ya, merasa bahwa mbaknya ini menikah itu sebelumnya tidak suci seperti itu. Berarti mbaknya Devanya ini telah dihujat bahwa Mbak Devanya ini tidak perawan gitu ya, status gadis tapi tidak perawan, itu yang dituduhkan. Tapi sebenarnya Anda ketika menikah itu sebelumnya nggak pernah ya melakukan sesuatu yang dosa seperti itu, hubungan suami istri sebelum menikah seperti belum pernah ya. Anda benar-benar menjaga itu ya, tapi di situ suaminya tetap nggak percaya ya, nggak percaya, terus akhirnya Anda tertekan dengan masalah itu, padahal Anda sudah merasa bisa menjaga kesucian sampai menikah, tapi di situ masih dihujat seperti itu. Berarti suaminya Mbak ini nggak tahu perawan itu yang bagaimana, yang tidak perawan itu bagaimana. Oke, makanya mbaknya ini memilih untuk berpisah gitu ya. Merasa gimana? Merasa perasaannya ketika dihujat itu gimana? Ya sakit hati toh Mas. Sakit hati ya. Pol. Terus yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari itu apakah selalu gelisah atau bahagianya atau gimana gitu? Ya nggak nyaman Mas. Nggak nyaman ya. Tidak nyaman. Nggak harmonis juga ya. Iya. Baik, jadi mbaknya ini merasa nggak bahagia karena sudah merasa wanita yang suci, merasa orang yang bisa menjaga harga dirinya, tapi di situ dituduh tidak perawan seperti itu. Dituduh masa lalunya pernah mengalami pernah melakukan hal yang tidak baik seperti itu ya. Baik, di sini saya akan mencari solusi-solusi untuk saudaraku di mana berada ketika mengalami pernikahan dan saat ini masih menjadi satu keluarga, tapi tetap menghujat, tapi tetap bertengkar soal masalah itu ya. Jadi gini, cara untuk mengetahui seseorang itu perawan dan tidaknya, mungkin status gadis tapi tidak perawan, jadi sering terjadi ya kata-kata seperti itu ya. Dan situ sering dialami suatu rumah tangga atau seseorang awal-awal menikah seperti itu ya, menjadi suatu pertengkaran dan ini banyak sekali berlarut-larut. Iya, berlarut-larut ya itu. Sampai tua nanti mungkin tetap dihujat masalah itu ya. Jadi di sini saya akan cari solusi untuk saudara semuanya ketika menghadapi masalah seperti Mbak Devanya ya. Dia sudah merasa menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya sampai menikah, tapi di situ masih dihujat. Nah, seperti apa? Perawan itu seperti apa? Saudaraku dimanapun Anda berada, ketika Anda mengalami masalah yang seperti dirasakan oleh Mbak Devanya, bahwa dihujat tidak perawan seperti itu ya. Dan di sini adalah masalah yang paling sulit, bahkan makin rumit untuk dibuktikan. Perawan itu seperti apa, yang tidak perawan itu seperti apa. Nah, di sini nanti saya akan memberikan suatu solusi dalam masalah ini. Solusinya seperti apa untuk membuktikannya? Dengan kedokteran mungkin, atau dengan orang yang sok tahu perawan itu seperti ini, berdarah atau ada selaputnya atau apa seperti itu ya. Itu ada suatu mitos, mitos yang hanya diketahui oleh orang-orang sok tahu. Jadi untuk mengetahui perawan atau tidak itu adalah dengan cara ketika wanita itu belum menikah, itu dia berani mengucapkan syahadat dan berani bersumpah bahwa dia belum pernah mengalami hubungan suami istri sebelum menikah atau setelah menikah kecuali dengan suaminya seperti itu. Itu adalah cara-cara untuk mengetahui bahwa gadis itu masih perawan atau tidak, yaitu caranya dengan cara seperti itu. Jadi bermain sumpah ya Mbak, jadi bersumpah itu yang bisa menyelesaikan suatu masalah. Jadi ketika Anda dihujat tidak perawan, maka di situ Anda harus secepatnya bersumpah. Cara bersumpah seperti apa? Ambil air wudhu, kita ngambil Al-Quran dan mengataskan nama Allah untuk bersumpah bahwa gadis yang perawan itu gadis yang berani bersumpah atas nama Allah, dan di situ membawa Al-Quran diletakkan di atas kepalanya seperti itu. Itu dia bersumpah bahwa saya bersumpah bahwa selama belum menikah atau setelah menikah ini saya belum pernah mengalami hubungan
hubungan suami istri kecuali sama suami saya, sebut namanya seperti itu. Dan ketika berbohong Anda harus berani untuk suatu misal tidak panjang umur atau apa, itu harus berani. Jadi gini Mbak, ketika wanita dihujat dia berani bersumpah, dan situ wudhu ngambil Quran dan itu bersumpah bahwa dia masih suci, seperti itu nanti akan bisa menjadi solusi dari suatu masalah itu ya. Suatu misal gini Mbak, seorang laki-laki itu kalau dia sing gak Joko piye, si Joko sing piye bisa ngertikannya? Nggak bisa. Nah, solusinya seperti apa? Pasti diungkit pacarmu dulu siapa, seperti apa pergaulanmu, seperti itu. Sama, perempuan dan laki itu sama, ya kan? Juga sama. Tidak ada ciri-cirinya. Nggak ada ciri-cirinya. Nah, di situ membuat kita tuh semakin susah, semakin gelisah bahwa kita sebenarnya orang benar tapi dituduh. Nah, ketika kita mengalami suatu tuduhan atau hujatan, jalan satu-satunya yaitu hanya sumpah. Sumpah yang berani menaruhkan nyawanya, seperti itu. Dia berani hilang nyawanya untuk satu kebenaran, seperti itu. Dulu nggak melakukan itu ya. Nah, jadi saudaraku nggak tahu ya. Tapi merasa bahwa dirinya masih suci ya. Jadi saudaraku di mana berada ini baru ini ada solusinya. Iya benar. Bentar. Jadi saudaraku dimanapun berada, untuk mengetahui perawan dan tidaknya itu hanya berdasarkan sumpah. Yang perawan itu seperti apa? Perawan adalah yang berani bersumpah atas nama Allah, membawa Al-Quran, bersumpah dan membacakan syahadat. Nah, gadis yang seperti itu dia adalah gadis yang perawan, yang berani bersumpah. Jadi kalau nggak perawan nggak mungkin berani Mbak melakukan ini. Ayo coba, pasti dia akan mengelak, dia akan menghindar, dia akan beralasan. Jadi ketika wanita itu berani bersumpah dengan kesuciannya, dengan kehormatannya, maka itulah yang dinamakan perawan. Nah seperti itu Mbak, karena nyawanya dipertaruhkan. Saudaraku, sahabatku, dimanapun Anda berada, kadang dalam suatu kehidupan itu kita dipertemukan dengan sesuatu yang sangat sulit. Yang sulit itu seperti apa? Ketika kita menghadapi masalah itu berdasarkan hanya katanya orang, hanya orang sok tahu, perawan itu seperti ini, perawan itu seperti itu, adalah orang sok tahu dan tidak tahu kebenarannya. Jadi kita hindari dari orang-orang yang sok tahu seperti itu, benarnya seperti apa. Nah, dan di sini ketika kita menghadapi masalah yang tidak bisa dibuktikan, maka dari itu yang dilakukan hanyalah satu, yaitu sumpah. Sumpah untuk melakukan suatu kebenaran. Dengan bersumpah kita akan bisa mengetahui kebenaran itu. Nah, jadi gini Mbak, setelah Anda memilih untuk menjadi janda ini, dulu memang tersiksa, bahkan kebahagiaan itu nggak ada, kita dianggap sampah, kita dianggap nggak berharga, kita dianggap lebih dari seorang pelacur, seperti itu ya. Maka dari situ Mbaknya memilih untuk memilih hidup dengan anak-anak dan menjanda, seperti itu ya. Nah kedepannya gimana Mbak Devanya ini, apakah ingin menikah lagi atau harapan untuk rumah tangga dengan yang lain yang lebih baik, itu seperti apa harapannya ke depan Mbak? Belum ada Mas. Belum ada harapan ya. Belum ada gambar. Belum ada gambaran ya. Tapi berharap yang kuasa nanti memberikan jodoh ya yang terbaik seperti ya, itu. kalau memang bisa dipertemukan ya dengan orang yang baik, yang bisa menerima apa adanya, terus yang bisa menjadi imam yang baik, seperti itu. Tapi nggak ada rasa trauma ya dengan suatu pernikahan? Ya kalau sekarang pasti trauma ya. Takut dihujat lagi, iya, takut terulang lagi, takut nggak mendapatkan kebahagiaan. Tapi tadi sudah ada solusinya. Iya, itu ada solusi yang tepat dari suatu masalah keluarga. Terima kasih saya mengucapkan kepada Mbak Devania ini yang sudah di sini sharing secara jujur, tanpa ditutup-tutupi, tanpa dirahasiakan. Dan di sini Mbak Devania ini sudah mewakili orang seluruh Indonesia, bahkan kalau ditonton luar negeri. Ini ada sesuatu yang luar biasa. Sampai kapan kita akan hidup dalam suatu kebohongan, ya kan? Sampai kapan kita akan hidup dalam suatu penganiayaan mental seperti itu ya. Mending Mbaknya memilih untuk menjadi janda.
mudah-mudahan bisa tenang, bisa menghidupi anaknya, kan seperti itu suatu harapannya luar biasa. Tapi mudah-mudahan saya doakan semoga Mbak Devania ini nanti segera diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki-laki yang luar biasa yang bisa menerima apa adanya, bertanggung jawab, dan bisa menuntunnya menjadi wanita lebih baik seperti itu. Amin. Nah, apalagi Mbaknya yang mau ditanyakan selain masalah rumah tangga yang rumit itu tadi? Sangat luar biasa itu. Itu tadi Mas sudah mendapatkan solusi. Itu tadi. Sudah plong ya? Iya. Selama ini Mbaknya nggak pernah cerita Iya, dengan siapapun? Karena pembuktiannya itu memang nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Ya. Masalah seperti ini adalah masalah yang tidak bisa ketahui oleh orang tua kita, oleh mertua kita, kan nggak pantas. Ya malu. Ya malu ya kan. Iya. Tapi di sini luar biasa dengan bisa terbuka dengan saya, terbuka dengan saudara semua, dan situ menjadi motivasi untuk pengalaman teman-teman kita di sana, atau yang mau menikah, atau yang sudah menikah, atau saat ini menjalani rumah tangga yang sering bertengkar. Itu solusinya ya. Ya, jadi kalau mau menikah mengharapkan wanita yang solehah, mendapatkan wanita yang baik-baik, di situ nggak apa-apa, lakukan saya sumpah saja sebelum menikah, daripada Anda nanti ada penyesalan setelah pernikahan. Mending kita melakukan hal itu dulu sebelum menikah, daripada nanti di belakang ada hujatan-hujatan seperti itu yang membuat kita nggak bahagia, dianggap sampah. Sebenarnya kita bukan sampah, nah, seperti itu. Itulah kesalahpahaman orang yang dalam suatu rumah tangga itu selalu diberikan kesulitan, tapi selalu ada solusinya. Mbaknya apalagi yang ingin ditanyakan dengan saya dalam sharing ini yang sangat bermanfaat luar biasa untuk para pemirsa semuanya ya. Apa Mbak? Sudah lega, karena masalah itu menurut saya bagaimana jalan keluarnya, pembuktiannya bagaimana, ternyata ada solusinya. Ya pasti semua masalah itu ada solusinya, cuma kita saja yang belum tahu seperti itu ya. Iya baik, saya kira cukup ya Mbak dalam ngobrol-ngobrol kali ini. Terima kasih solusinya. Tapi ini sangat bermanfaat, dan saudaraku dimanapun berada, mudah-mudahan ketika kita dalam suatu masalah, ketika kita ingat sama yang kuasa, di situ berikan jalan di mana solusinya, dan kita semua selalu diberikan kebahagiaan, kemudahan-kemudahan, dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan dalam sharing kali ini, ketika ada sesuatu yang tidak pantas, ada sesuatu yang berdampak tidak baik atau menyinggung Anda, saya mohon maaf, dan ambil sisi positifnya saja, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Oke.